Sebagai pegiat media sosial atau teman-teman yang main media sosial, kita pasti terhibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan. Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak. Katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar, lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau, selesaikan semuanya. Total, itu bukan pencitraan namanya, gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan ramai kan, kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan, gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya kan yang diberi insentif adalah orang-orang yang setiap tahun taat bayar pajak, bukan orang-orang yang tidak taat bayar pajak. Jangan sampai yang udah taat bayar pajak jadi nyesel ya. Ya, ini problem. Apakah ini gebrakan atau pencitraan? Kita nggak tahu. Tetapi memang bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, senang. Iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak? Tahun depan bayar pajak? Belum tentu, karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi, sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi, dan tetap bergayanya sama. Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Iya kan? Mulai dari Jawa Barat hari ini Pak Gubernurnya yang pakai aturan luar biasa dan gawe heran mangsa Indonesia. Dengan saya mawon cocok niku karo Pak Deddy Mulyadi mriko Jawa Barat. Bocah nakal seneng tawuran angel omong-omongane langsung leboke tenggene markas kandang macan sekalian. TNI niku kan bener-bener dibimbing, dididik, diarahkan ben boten nakal. Tukang bully, tukang warna-warna ngapusi mail langsung didaftaraken karo wong tuane ben ngerti pendidikan karakter. Mula saking pun menika dimulai dari Jawa Barat, belum tenggene Jawa Tengah mriki. Mula Jawa Tengah isine pro dan kontra. Indonesia pun nggih mboten cocok, tapi mulai dari Jawa Barat nggih kali memantau. Soalnya apa kita tiang sepuh langkung paham didik anak zaman seniki susah luar biasa. Pendidikan itu harus menjadi perspektif utamanya. Karena yang dididik di sini adalah orang. Pendidikan itu olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga. Bukan hanya fisik yang disentuh. Itu satu. Yang kedua, berbicara pendidikan itu dia sebuah proses, Pak. Terencana, sistematis, ya kan, harus memiliki dasar yang jelas. Ini konsepnya aja nggak jelas. Misalnya, pertama, KDM mengatakan ini wajib militer. Kalau wajib militer, dalam undang-undang PSDN tidak mengenal istilah wajib militer. Andaikan pun ada wajib militer di negara lain, itu usianya 18 tahun ke atas. Bukan anak. Yang kita bicarakan ini adalah usia anak. Apa itu anak? Dalam undang-undang perlindungan anak adalah
orang ya, manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Oke. Jadi jelas tadi ada potensi ini membuat anak itu justru jangan makin nakal gitu ya. Karena pedagogisnya berbeda. Pedagogi tentara dengan pedagogi kita yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Romo Mangun, besok hari pendidikan nih. Pas nih ya. betul. Jadi jelas, pendidikan itu pusatnya 3, ya kan? Rumah, sekolah, masyarakat, bukan barak tentara. Satu itu. Yang kedua ada kita menggunakan diksi tadi, anak nakal, pengguna narkoba. Di hukum sudah ada aturannya ini. Ini pendidikan hukum juga ya. Misalnya hukum tuh. berbicara hukum ada undang-undang SPPA Pak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Betul. nomor 11 tahun 2012. Dikatakan di situ ada 2 istilah, anak berkonflik dengan hukum dan anak berhadapan dengan hukum. Bukan anak nakal, ya kan, bukan anak. Jadi kalau dia sudah pakai narkoba, dia membunuh orang, dia pakai sajam, itu ditangkap jelas hukum pidana, bukan diserahkan ke tentara, diserahkan ke pengadilan. Oke. Jelas itu. Baik. Jadi ini Baik. konsepnya nggak jelas saya rasa gitu. Yang kedua, Ya. ini pakai apa istilahnya? Oh, mau menggunakan nomenklatur bukan wajib militer. Oke, padahal KDM awalnya menggunakan nomenklatur wajib Ya. militer. Direvisi. Ini adalah pendidikan kesadaran bela negara. Ada di dalam Undang-Undang PSDN, Ya. Undang nomor 23 2019. Pendidikan Pasal dasar menengah. 8. Betul. Dikatakan di situ di pasal 8 bahwa kalau mau menggunakan pendidikan kesadaran bela negara, Pak Iskandar, itu harus koordinasi dengan Menteri Bidang Pendidikan. Nah, ini menteri tadi bilang Ini katanya. nggak diajak Oke, menterinya. baik. Nah, itu loh. Ya, kami Ya kan? sudah mendapatkan poinnya. Harus berkoordinasi dengan Mendiklasmen tadi ya. Seperti itu. Poin highlight tadi Ya. ya, bagus sekali. Namun harus diingat, saya menggambar secara makro nih. Ya, baik. Kalau kita lihat dari survei UNICEF dan juga BPS kita, Oke. remaja kita itu 50% adalah terlibat kenakalan. Bukan semua, ini saya sampaikan kepada remaja di seluruh Indonesia, bukan semua. Oknumnya 50%. Kalau kita coba menjumlahkan, penduduk kita jumlahnya 280 juta sekarang. 25%-nya adalah 70 juta. Berarti 35 juta yang bermasalah. Sedangkan kita sudah mencanangkan tahun 2045 kita mau tahun emas. Apakah kita tidak boleh mengambil jalan-jalan pintas atau jalan-jalan yang katakanlah sedikit kontroversi, tetapi goalnya nanti bagus. Oke. Jadi saya jujur aja sama Kang Deddy ini saya sependapat ya. Walaupun saya sudah pensiun, bukan saya mengedepankan militer, enggak, saya Ya. tidak. Tapi kita lihat sebagai empirik ini, Ya. empirik kejadiannya. Kita kalau ke Depok jam 11 malam, maaf ini kota Depok ya. Kenapa? maaf Saya ya. tinggal di situ soalnya. Ya, itu kita pada takut semua. Ya, Naik sepeda motor sendiri, hilang tuh barang, hilang tuh barang. Nah, inilah yang perlu kita sikapi. Oke, aku sependapat yang tadi, ya. Tapi ini juga harus kita sikapi bersama kondisi saat ini. Oke. Nah, ini yang perlu kita bicarakan tadi. Saya bilang 70 juta, 25% dari 280 juta, Ya. 50%-nya dari 70 juta. Sekitar 35. 35 Oke, juta. boleh. Oke, Ini Bang yang Satrio. perlu Mas Satrio. kita selamatkan agar negara kita jadi negara hebat. Oke. Ya. Baik. Nah, Baik, Bang Satriwan, perspektif dari Pak Iskandar tadi itu bukan perspektif pendidikan. Itu perspektif menghadapi benda-benda ya, atau bukan manusia. Pendidikan itu harus menjadi perspektif utamanya. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gu? Ya, Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? ya udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini ya, bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu gotong-gotong nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Mulai Mei kita sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan.